Baik, Pak. Oke, jadi kita akan pelajari tentang basic dari akunting dan pengendalian biaya atau cost control ya di dalam industri hotel disebutnya. Jadi di dalam industri hotel atau industri apapun, prinsip akuntansinya mengandung atau menggunakan namanya accrual basis ya. Jadi accrual basis itu kita menyatakan revenue, penjualan atau biaya itu bukan dari diterimanya uang cash. Kalau kamu pembukuannya kayak toko kelontong, mungkin kamu akan modelnya pada waktu uang bayar pakai cash dianggap sebagai revenue ya. Tapi kalau di bisnis modern itu kita menggunakan namanya accrual basis itu, walaupun kamu tidak mendapatkan revenue pada saat bentuk pembayaran cash atau kredit atau apapun gitu ya, tapi waktu terjadinya penjualan langsung diakui sebagai penjualan gitu ya. Ini namanya accrual basis. Lawannya adalah cash basis. Kalau cash basis ini biasanya perusahaan kecil atau perusahaan keluarga yang modelnya hanya dari arus uang masuk keluar gitu loh. Jadi uang masuk dianggap sebagai pendapatan, uang keluar dianggap sebagai biaya. Mungkin biayanya bisa biaya berlaku hari ini atau biayanya misalnya asuransi. Asuransi itu kan biayanya untuk 1 tahun, bukan 1 kali biaya selesai. Nah, kalau di akunting modern, kita tidak dibiayakan dalam 1 hari, tapi akan kita istilahnya nanti ada istilahnya prepaid. Biayanya kita tangguhkan dulu, kita akan amortisasi atau kita akan cicil tiap bulan selama umurnya. Misalnya asuransi mobil kamu 1 tahun mulai dari Januari, nilainya 100 juta, berarti 100 juta dibagi 12, jadi tiap bulan itu adalah nilainya misalnya 900.000 gitu. Ya udah 900.000 Januari, Februari 900, Maret dan seterusnya sampai total Desember itu totalnya misalnya 100 juta gitu ya. Itu istilahnya accrual basis ya. Nah, akunting di dalam industri hotel atau di dalam bisnis hospitality ada beberapa konsep gitu ya. Salah satunya adalah konsep dari accounting entity. Jadi perusahaannya harus berbentuk bisnis, baik milik perorangan atau milik perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dan sebagainya. Nah, terkadang banyak yang terjadi perusahaannya berbentuknya PT, tapi keuangan pribadinya si pemilik ikuti dalam PT itu sebenarnya tidak baik ya. Harusnya yang namanya sudah PT, biaya yang timbul adalah biaya karena memang urusan dari perusahaan tersebut, bukan urusan yang bersifat pribadi. Misalnya beli kacamata dibebanin ke PT itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Tapi banyak juga beberapa yang seperti itu memperlakukannya, padahal kan itu harusnya purely memang urusan perusahaan ya, bukan urusan pribadi yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Ya. Nah, terus laporan peristiwa akuntansi juga harus ada fiscal year-nya atau time period-nya ya. Nah, biasanya laporan keuangan itu kita mulai dari bulan Januari sampai Desember ya. Nah, supaya kita nanti sama dengan laporan pajak, karena laporan pajak itu menghitungnya dari Januari sampai dengan Desember ya. Zaman dulu ada beberapa perusahaan, misalnya perusahaan konglomerat gitu ya, karena perusahaannya sangat banyak, sama dia dibikin beda-beda time period-nya. Mungkin buat industri telekomunikasi startnya Januari Desember, tapi industri hotelnya dia bikin laporannya Maret ke Maret misalnya. Itu supaya memudahkan sih, jadi dari sisi holdingnya nggak berat gitu, nggak repot gitu. Tapi sekarang hampir semua menggunakan time period yang sama ya, dari Januari sampai Desember ya. Nah, selanjutnya prinsip akuntansi yang utama adalah waktu kamu mencatat revenue, misalnya revenue hotel kamarnya dicatat di bulan Januari. Revenue-nya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Expense yang timbul pun expense-nya Januari. Jadi nggak bisa kamu revenue-nya sampai Januari, tapi expense-nya ada dari Desember, ada nyampe Februari, nggak bisa gitu. Itu namanya matching principle. Jadi antara revenue match sama expense ya atau cost. Jadi revenue-nya Januari, ya expense-nya juga bulan Januari.
seperti saya sampaikan kan, kalau misalnya expense-nya bulan Desember ya harus diposting di Desember, nggak boleh di Januari gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Belum, Bapak. Belum, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya di dalam akuntansi, kamu background-nya dulu SMA-nya di mana? Background ininya, SMA-nya. Dari IPA, IPS, atau Saya IPS, Pak. belajar akuntansi juga? Belajar, cuman lebih kayak ke yang dasar-dasarnya doang sih. Oke. Oh, siapa? Nabila tadi mana? Satu lagi siapa tadi? Aku IPS juga, Pak. Oh, ya udah ya. Jadi kurang lebih masih nyambung lah ya. Jadi Iya. dasar dari akuntansi, accounting in the hotel industry juga sama. Jadi itu aset. Yang masuk ke aset itu kalau kamu membangun hotel, apa aja coba? Asetnya hotel apa aja yang kira-kira menurut kamu? Yang ada di hotel asetnya apa aja? Gedung masuk ke aset nggak? Masuk, Pak. Oke, gedung. Kalau misalnya furniture and fixture masuk ke aset nggak? Masuk. Ya, oke ya. Jadi nanti kamu bisa membedakan mana aset, mana hutang, mana modal. Aset bisa juga dibiayain oleh hutang ya. Jadi misalnya kamu bangun hotel, nggak selalunya modalnya datang dari kamu semua. Mungkin 40% kamu pinjam ke bank. Jadi nanti tanahnya kamu, tapi ngebangunnya pakai bank gitu ya. Jadi nanti ada asetnya berupa tanah, tapi ada gedung juga aset kamu, tapi kewajibannya itu sebagai hutang gitu ya. Atau kamu membiayai seluruhnya, asetnya itu dibiayain oleh modal kamu 100% ya. Jadi aset itu terdiri dari dua, nanti ada yang dibiayai oleh hutang atau modal oleh modal kita sendiri gitu ya. Jadi ini teorinya ya. Nah, kalau di hotel nih contohnya ya, biasanya ada, kamu pernah dengar istilah neraca ya, atau balance sheet yang kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi nanti ya ini asal kamu tahu dulu lah, nggak usah detail ya, namanya masih basic lah ya. Jadi di hotel itu neraca seperti ini. Kamu tahu nggak artinya house bank? House bank tahu nggak? Ada yang tahu nggak artinya house bank? House bank tahu nggak? Kamu pernah training di hotel? Ada yang pernah training di hotel? Belum? Karena saya sebenarnya training di bagian finance, Pak. Cuman saya lupa hostbanknya. Oh, kamu training di mana, finance? Saya training di itu, Pak, yang Seraton dekat bandara itu loh, Pak. Cuman sekarang kan udah ganti nama, terus udah tutup juga. Oh, dulu Akor. Iya, yang Akor itu. Tapi Oh, sekarang sama mereka udah Pak tutup. Ami dong, sama Pak Ami ya? Iya, Pak Ami juga itu kuliah di Trisakti kan ambil S2 Iya, ya kemarin ya. saya pembimbingnya Pak Ami. Jadi Pak Ami waktu S1-nya saya yang bimbing skripsinya. Kalau satu lagi kamu training di mana yang satu lagi? Siapa tadi yang tadi namanya siapa yang training di itu siapa? Yang training di bandara siapa? Nabila apa kayaknya? Di bandara saya, Pak, Marta. Oh, yang satu lagi training di mana? Wih, Nabila. Nabila dia. Di mana? Training di hotel mana? Lu nggak dengar kali ya. Oke, jadi house bank itu adalah kalau kamu training di finance, kamu kan namanya general kasir atau front desk kan megang uang ya untuk kembalian ya, betul nggak? Nah, uang itu ada namanya house bank. Jadi kalau kamu jadi front desk, atau kamu jadi general kasir, atau FB kasir, kan nanti ada tamu bayar, mungkin ada kembalian zaman sekarang, mungkin masih ada beberapa yang pakai uang cash gitu ya. Nah, uang cash itu dapatnya dari mana? Dari host bank. Jadi kamu waktu incas jadi front office reception, atau jadi FB cashier, atau general cashier, sama perusahaan itu sama hotel dikasih host bank. Host banknya misalnya 10 juta gitu ya. Nah, 10 juta itu kamu harus maintain host bank-nya. Mungkin hari ini ada orang bayar, terus ada kembalian, maka nilai 10 jutanya kurang. Kamu rimbes ke belakang, ke general kasir, dan sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di neraca nih. Di neraca ini akunnya terdiri dari host bank, ada deposit, nanti juga ada namanya piutang atau AR. Kalau kamu di finance kan ada departemen, ada credit manager, ada account receivable. Nah, dia tuh kerjanya nagih.
menagih klien-klien yang bayarnya nggak cash ya, piutang. Misalnya hotel di bandara itu tamu-tamunya dari airline gitu ya, misalnya dari Cathay, dari Air France, atau dari manapun gitu ya. Waktu tamunya atau krunya stay, kan dia nggak langsung bayar krunya. Nanti ke krunya tinggal check out, nanti kita nagih billing. Kita nagih ke Cathay-nya, kita nagih ke Etihad-nya, ke Garuda, atau ke Citylink gitu kan. Nah, itu namanya AR ya, bagian account receivable atau piutang. Kerjanya kita menagih hutang klien, namanya AR ya. Nah, nanti juga kan kamu kalau di hotel ada yang namanya cost control ya. Cost control itu kerjanya kan mengontrol biaya-biaya food cost, beverage cost, terus semua minuman yang ada di bar itu nanti dia kontrol sama cost control. Nah, persediaan barang yang ada di bar, ada di gudang, namanya inventory atau bahasa Indonesia persediaan ya. Persediaan ini bisa barang di gudang, dari market food storage, ada beverage store, ada housekeeping store. Nah, ini semua barang-barangnya peralatan untuk hotel melakukan operation ya. Dan selanjutnya, nah prepaid expense yang saya sampaikan tadi, kalau prepaid itu kalau asuransi, kamu kan bayar di muka tuh asuransi untuk 1 tahun. Karena kamu tadi training di finance, misalnya si hotelnya itu bayar asuransi kesehatan untuk GM-nya gitu kan. Asuransi kesehatan itu kan untuk 1 tahun dibayar di muka gitu kan. Nah itu masuknya ke prepaid nih maksudnya. Ya. Nah ini sisi dari aset, lawannya nanti ada liability sama modal ya. Liability hutang ya. Ini misalnya modalnya ada tanah, building, dan sebagainya. Kan kayak hotel di bandara itu tanahnya punya Angkasa Pura gitu ya. Dulu buildingnya yang membangun misalnya pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga kontrak misalnya 30 tahun. Makanya kemarin kan setelah selesai bangunannya diserah terimakan lagi ke Angkasa Pura. Jadi akornya tutup dan barangnya dibalikin lagi ke Angkasa Pura. Nah mungkin nggak tahu sekarang udah jadi running hotel lagi belum tuh yang di bandara ya. Terakhir saya sempat main ke tempat Pak Ami dan sebagainya. Nah ini aset. Nah aset termasuk tadi ya, ada tanah, ada gedung, dan sebagainya ya. Kita lanjut. Nah neraca ini seperti saya sampaikan tadi terdiri dari aset, ada investasi, ada piutang ya tadi ya, ada fixed asset, ada operating equipment. Operating equipment itu barang-barang yang diperlukan untuk hotel. Misalnya linen, housekeeping kan punya linen, punya towel, F&B ada channelware, glassware, masuknya ke operating equipment ya. Atau di engineering, peralatan engineering. Jadi bisa nanti dibagi dua, ada operating supplies, ada operating equipment ya, tapi nature-nya sama. Gitu ya. Nah, di balance sheet ada juga sisi hutang ya. Tadi kan kamu bahas masalah hutang ya. Yang di sini nih, hutang liability ya. Nah, hutang itu nanti kan ada kamu kan kalau hotel itu waktu kamu training di finance di bagian apa dulu? Aku kayak ngurusin itu Pak, apa namanya yang mesin-mesin EDC itu aku yang masukin ke Oh, ini kamu apa namanya? AR ya? iya, kayaknya namanya itu ya. Masa lupa ya? Saya udah training udah 2 tahun yang lalu, Pak, 1 tahun baik. lalu. Iya. Jadi kalau kamu itu kan ibaratnya kan kredit card hari ini berapa transaksinya gitu ya? Iya, Pak. Terus belum lagi kalau misalnya dari bagian servisnya kan kadang suka typo tuh, Pak. Misalnya ngetiknya mau ke 8, jadi ke 5. Saya bingung, kayak ngitung kok pas hasil akhirnya di bawahnya beda. Atau pas dicek ulang ternyata emang kurang dari, typo dari si pihak servisnya. Ya, ya itulah nanti kerjanya accounting kurang lebih seperti itu. Kayak tadi kamu kan misalnya di bagian AR, kamu bagian edisi. Jadi setiap hari itu kan nanti dari anak front office kan ada transaksi pakai kredit card gitu ya. Setiap shift itu nanti kredit card-nya, mesinnya tuh kredit card mesinnya tuh di closing ya. Jadi hari ini transaksi Visa berapa, Master berapa gitu kan. Nah, besoknya itu dikirim ke kamu kan datanya itu kan kamu harus nge-tracking kan satu-satu kan. Ini Iya, benar Pak. nggak transaksinya Betul. sama GL-nya, angkanya harus balan. Nah, biasa kalau nggak balan, kamu kan ngecek ini kenapa kok
di kartu kreditnya, di mesinnya ada transaksi, tapi di GL-nya atau di sistem akuntingnya nggak nongol. Nah, itu namanya akunting ya gitu, kerjanya cross-check. Tiap hari ngecek gitu ya. Intinya supaya balan. Jadi uang yang masuk sama expense-nya sama gitu ya. Atau cari-cari AR yang masuk sama buktinya kredit card-nya benar nggak totalnya segitu. Kalau nggak benar berarti ada, bisa jadi yang satu masuk transaksinya di shift kedua, tapi udah diakuin revenue-nya di sistem di shift satu. Makanya akan terjadi perbedaan gitu ya. Nah, itu salah contoh kalau kamu udah pernah kerja di hotel, setidaknya kamu ada gambaran ya. Kamu ada yang mau nanya nggak, apa yang kendala waktu kamu dulu training di hotel apa? Kendalanya apa saya, Pak? Ada nggak apa begitu? Nggak, maksudnya nggak yang cuma yang itu doang sih, paling baru-baru kayak bingung hasilnya beda, cuman pasti itu nyata yang tadi yang Bapak bilang yang tato shift-nya ditutup, tato duitnya masuk ke shift yang kedua. Paling gitu doang sih, Pak, kayaknya. Oh, gitu ya. Terus selain di AR, kamu training di mana lagi? Enggak, saya baru training sekali, Pak. Oh, sekali doang. Nggak muter-muter selama 6 bulan di situ aja terus? Iya, saya cuma 5 bulan kemarin. Iya, di situ Oh. doang. Kamu emang minta di finance atau dikasih di finance? Emang saya mau di situ sih, Pak. Bukan Oh. emang dikasih di situ. Ya bagus sih, banyak juga orang, masa gini, kalau kamu nanti mau jadi GM, kamu harus kuat, harus ngerti juga masalah akunting ya. Kamu jago di front office, jago di F&B, once kamu jadi GM ya kamu harus ngerti juga yang namanya akuntansi. Setidaknya kamu nggak dibohongin lah sama anak buah kamu gitu, uangnya lari kemana kamu tahu lah gitu ya, at least. Pak Ami juga dulu background-nya kan dari rooms ya, tapi karena memang pekerjaannya dia mau nggak mau harus ngelotok juga tentang finance atau accounting gitu ya. Nah, jadi kurang lebih hari ini kita belajar tentang neraca dulu ya. Jadi neraca itu di akuntansi, kalau di hotel itu nanti setiap akhir bulan akunting itu akan bikin rekonsiliasi. Rekonsiliasi sama seperti kayak kerja kamu tadi, nyocokin gitu kan. Dicocokin AR-nya udah bener belum, dicocokin banknya bener belum. Kan bisa jadi uang udah masuk ke bank, tapi revenue-nya belum dicatat gitu di sistem. Nah, kamu harus nyari perbedaan itu. Nah, kadang-kadang kan nggak semua orang suka ya nyari kutu gitu kan, ibaratnya nyariin kemana kok angkanya nggak sama. Itu kadang-kadang nggak semua orang suka. Ada yang malas ngitung itu sebagainya. Tapi kerjanya akunting ya seperti itu gitu. Kita harus mengecek apakah datanya sudah benar atau ada koreksi. Makanya setiap akhir bulan kita bikin istilahnya namanya balance sheet reconciliation. Jadi kamu nanti AR direconcile, bank direconcile. Reconcile itu mencocokkan kembali gitu. Karena setiap transaksi kan tidak selalu sempurna, ada salahnya gitu. Nah, untuk supaya menghindari kesalahan itu berlanjut, harus direconcile. Jadi kesalahan di bulan Januari jangan sampai terus-terusan, Februari terus belum ke resolve gitu ya, belum tereksekusi terus saya nyampe Maret, April, Mei. Nah, itu nggak bagus. Yang bagus tuh kalau Januari ada salah posting ya Februari udah dikoreksi, udah dibenerin gitu ya, sehingga kesalahannya tidak berlanjut gitu ya. Ada yang mau nanya nggak sebelum ini? Hari ini mata kuliahnya baru semacam ini dulu, balance sheet. Basicnya yang penting kamu tahu dulu apa itu accounting, mulai tadi accrual basis, entity concept, time period, matching principle, itu dasarnya akuntansi ya. Oke, ada yang mau nanya nggak? Oh, saya mau tanya, Pak. Ya. Ini nggak nyambung sama ini sih. Bu Iin bilang Bapak jadi GM di Sheraton Belitung ya, Pak ya? Saya di Marriott Belitung. Oh, kemarin, apa saya yang salah itu ya? Jadi Belitung ada dua, ada Fairfield by Marriott, ada Sheraton. Kebetulan saya yang di Fairfield-nya, di Marriott-nya. Ya Marriott dan Sheraton kan sudah merge ya, sudah jadi satu. Kebetulan Sheraton sekarang lagi kosong, lagi nyari GM kalau kamu mau apply. Gitu. Ya, jadi saya jarang di kampus, nggak pernah di kampus, makanya saya day-to-day-nya memang sebagai GM ya, bukan sebagai dosen. Jadi saya ngajarnya online semua. Bimbingan saya juga semuanya online, termasuk Pak Ami dulu. Saya yang bimbing. Dan Pak Ami kemarin juga majornya, skripsinya ngambil tentang accounting juga tuh ceritanya. Dan saya yang bimbing juga. Gitu ya. Oh, iya, Pak.
Kamu mau niat kemana setelah ini, mau kerja, bikin hotel atau gimana? Aduh, nggak bikin hotel sih Pak, duit saya nggak ada. Saya saranin sih kalau kamu senang ke angka, kamu jadi revenue management deh. Kamu belajar revenue management ya. Banyak dulu yang senior-senior kamu. Saya dulu ngajar revenue management yang pertama di Trisakti. Jadi saya yang ngajarin dosen-dosen juga salah satunya gitu tentang revenue management, karena memang di industri sekarang lagi happening gitu ya revenue manager ya. Jadi 2 tahun yang lalu tuh revenue management itu di Indonesia sangat kurang. Revenue manager itu banyak dari India, Singapura, Filipina. Nah, kita lagi butuh, semua hotel tuh lagi butuh namanya revenue manager. Revenue manager itu basicnya biasanya sih dari reservation, ngerti tentang front office, tapi day to day-nya kerjanya nanti cuman menganalisa angka. Nanti ngebantu GM dan ngebantu DOSM untuk saran gitu loh. Kapan ngambil harga tinggi, kapan mainin harga rendah, dan sebagainya. Jadi kalau kamu tertarik udah training di finance, saya saranin sih kamu ngambil revenue management ya, kalau kerja nanti di hotel. Justru karena saya udah training kan Pak, saya kayaknya nggak tertarik lagi deh Pak. Ya wis, kalau nggak tertarik kamu cooperation. Tapi tetap aja once kamu nanti kayak Pak Ami atau kayak saya jadi GM, kamu harus ngerti tentang finance. Sekarang kamu nggak suka, tapi suka atau tidak suka, kalau jabatan kamu naik, kamu harus ngerti. Gitu loh. Iyalah, bener Pak. Kalau nggak dibego-begoin nanti. Iya, nanti kamu diketawain baca report, mas ada efek nggak bisa baca report laporan keuangan. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini, sesi ini kita akhiri dulu. Nanti mungkin setiap minggu saya akan ada kuisnya ya dari setiap sesi ya, supaya untuk latihan. Ini introduction dulu aja. Oke, yang hadir berarti cuma 2 orang ya? Yang hadir 4 orang, Pak. Ya, dari Pak, ini kata Bu Iin, katanya ada anak internasional ikut kelas Bapak juga, tapi saya nggak tahu orang-orangnya siapa aja. Oh, ya udah nanti suruh saya gabung aja di WAG ini ya. Oke, tapi ini kita kelasnya selalu tiap hari Senin kan Pak, yang nggak bakal berubah-berubah Ya, nih? Senin aja ya, tiap Senin jam 7 ya, karena saya dari pagi hari kan saya jadi GM, kan nggak enak kalau saya ngajar di jam kerja kantor ya. Baik, Pak. Oke, baik, Pak. Kalau Marva udah training di mana? Iya, Keija deh Pak, kayaknya saya Marva yang tadi saya ngomong. Kenapa? Ini saya Marva, kayaknya maksud Bapak Keija deh. Oh, Keija, sorry Keija. Ya, saya training di Fresh Residence Menteng. Saya ambil front desk. Oh, Fresh Residence sama Wita dong ya, GM-nya sementara ini ya, Incas ya. Kalau sekarang saya kurang tahu sih Pak, tapi kalau tahun 2020 Dali ya, Pak Dali ya. Pak Dali, iya betul. Oh, ya teman saya itu Pak Dali. Pak Dali gue dulu dari Marriott sih sebelum ke situ. Isti pernah training di mana Isti? Saya di kafe Pak. Di mana? Di Ponti Cafe, di Pontianak. Hotel apa? Sorry, di Ponti? Coffee shop. Oh, coffee shop. Iya. Sekarang ini posisi tapi di kampus di Jakarta. Sekarang saya di Jakarta. Oke. Kalau Nabila tadi trainingnya di mana ya? Aku di ini Pak, di apartemen Pakubono Residence. Ngambil apa, front office? Enggak, ngambil kitchen. Oh, begitu. Oke, ya. Jadi any kind of ini. Ya sudah ya, jadi hari ini sesi ini kita baru introduction tentang balance sheet dan tentang prinsip akuntansi ya. Jadi kita akan kelasnya online setiap Senin jam 7 dan mulai Senin depan setiap session nanti ada kuisnya, tolong dibikin dijawab kuisnya by email, nanti di emailnya saya kasih tahu detailnya ya. Iya, Pak. Thank you and see you next week. Baik, ya. Bapak. Makasih, Pak.